Frustrasi suamiku. Kutingat bahwa dia adalah putra kesayangan Tao yang kejam. Dia memberiku ganti rugi ketika kita berpisah. Ketika kubuka kotak harta, kudapatkan seorang pria. Ini kotak kejutan. Kemudian kutulis surat untuk mengucapkan terima kasih kepada mantan suamiku. Terima kasih untuk kotaknya. Pria di dalamnya sangat berguna. Kami siap untuk menikah. Dia akan melakukan backflip langsung. Apakah kamu ingin datang melihat? Li Xianyun berlari datang dengan pedang semalam suntuk. Wajah dinginnya hampir runtuh. Aku tidak membiarkan siapapun masuk ke gang. Li Xianyun mencoba membantuku mencari ayam betina yang hilang. Membelah seluruh gunung. Setelah membangunkan gerbang abadi, mereka datang. Para dewa berlutut di hadapan suamiku. Dengan mata berair, baru ku tahu. Suami yang kutemukan adalah Kaisar Surgawi Penyedal Iblis. Perang 3 tahun yang lalu, dia hilang. Menjadi seseorang di sisiku. Sang Venerable King Feng Jiu turun ke dunia fana. Sejak itu, dia memberi makan ayam dan bebek. Menolong babi melahirkan setiap hari. Menginginkan kehangatan ranjang. Hingga Li Xianyun meminum ramuan untuk mengembalikan ingatannya. Dia membuka matanya perlahan. Mata biru seketika. Meminta maaf padaku. Maaf, Nona Chen. Aku harus kembali menyelamatkan dunia. Tidak apa-apa. Musim panen musim gugur akan segera tiba. Bisakah kamu kembali dan membantuku memotong gandum nanti? Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Dulu, Li Xianyun sendirian adalah tenaga kerja terkuat di desa kami. Setiap tahun memotong gandum. Dia bahkan memenangkan sekawanan ayam betina untukku. Dengan dia, panenku aman. Kau mendengar ucapanku? Semua orang menutup mulut dan tertawa. Seorang wanita berbaju putih memiliki mata merah. Berlutut di depanku dan memohon. Nona Chen, Yang Mulia Li telah menyia-nyiakan 3 tahun bersamamu. Rakyat biasa menderita karenanya. Penderitaan orang banyak. Bagaimana kamu bisa egois memilikinya sendirian? Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, tapi tidak peduli dengan dunia. Apakah itulah yang diajarkan keluargamu? Tapi aku adalah seorang yatim piatu, dan Li Xianyun bekerja sangat cepat, memanen gandum dalam kurang dari 1 menit. Apakah hanya dia yang bisa menyelamatkan dunia ini? Apakah semua dewa di sini tidak berguna? Aku penasaran, tapi tidak bertanya, karena semua orang menatapku, seolah melihat wanita yang kejam dan galak. Orang biasa memang seperti ini, hanya ada cinta di hatiku. Aku hanya ingin memilikinya sendirian. Jika bukan karena iblis, bagaimana mungkin dia bisa menodai Yang Mulia Li? Kulihat Li Xianyun. Kemarin malam, dia masih menenangkanku di sisi ranjang. Mencium tanganku. Akukah kamu akan memotong kayu esok hari? Hari ini, Li Xianyun hanya mengangkat kelopak matanya. Dia mengeluarkan sehelai surat. Nona Chen, tolong tanda tangani. Aku bisa memberimu ganti rugi. Para dewa lain merasa tidak puas. Ketika Yang Mulia Li menjadi orang biasa, berkat belas kasihanmu, dia bisa memperpanjang umur. Dia sangat beruntung. Dia seharusnya sujud dan berterima kasih padamu. Bukannya kamu yang memberinya ganti rugi. Sebelum aku sempat menjatuhkan cangkir mereka, Li Xianyun menghela nafas, mengangkat jari-jarinya untuk menahan semua protes. Kukira dia akan menjelaskan betapa baiknya aku padanya. Seperti saat aku menyelamatkannya dari mulut anjing liar. Sebuah kulit lengan terkelupas. Masih ada bekas luka. Untuk mencari ramuan mengobati lukanya. Patah lengan. Kembali memasak ramuan di malam hujan. Saat itu, mata Li Xianyun basah. Menggenggam tanganku, berjanji tidak akan pernah pergi. Tapi sekarang, Li Xianyun menatapku dari atas. Dengan belas kasihan di matanya, aku telah menyia-nyiakan 3 tahun. Tidak apa-apa, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. 3 tahun ini adalah tahun berharga bagi Nona Chen. Aku harus menggantinya. Telingaku berdenging. Baginya, 3 tahun ini sia-sia. Pria yang menjadi dewa, tetap hati yang kejam. Sama seperti ayahku. Setelah lulus ujian, dia memaksa istrinya pergi. Penuh dengan kebajikan dan moral. Sebenarnya tinggi dan sombong. Tapi aku tidak seperti ibuku, yang kehilangan pria lalu lompat dari tebing untuk mati. Aku takut sakit dan takut mati. Aku segera menandatangani di bawah pohon pir. Tapi seorang dewa memegang pedang. Cahaya